selaku moderator, memberikan waktu dan kesempatan kepada pembicara pertama. Terima kasih. Oke, thank you Kak Syahid dan Kak Ilva ya yang pertama ya, Kak Winadia. Aku senang banget kalau ada anak-anak muda yang um, yang punya inisiatif untuk sharing kayak gini. Semoga apa yang kalian lakukan itu jadi amal ya buat kalian. Gitu. Oke, I will share my screen. Bentar ya. Oke, sorry. Second. Oke, aku akan perkenalkan diri dulu. Tadi sekilas udah disampaikan CV-nya ya sama moderator, tapi mungkin it will be quick aja supaya kita lebih engage, supaya lebih kenal juga. Jadi aku lahir di uh, kaki gunung Papandayan dan Cikuray. Mungkin anak-anak hiking, halo. Jadi kalau kalian ke Papandayan atau ke Cikuray, itu kalian akan menemukan sebuah desa di tempat lahir aku, ada di sana. Kemudian aku SD, SMP, SMA di Garut. Jadi benar-benar nggak pernah merantau sepanjang berapa tahun tuh 9 tahun. Uh, kok 9 tahun, 12 tahun wajib belajar, itu nggak pernah merantau. Kemudian baru pas S1 kuliah, aku ke Jakarta di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ambil psikologi. Kenapa ambil psikologi? Karena dari SMA, starting from SMA itu aku suka baca buku-buku self development gitu ceritanya, dan aku kayak tertarik dengan how human process the information, human process the emotion, terus how they solve the problem, kayak aku tertarik dengan how human thinking, feeling, kayak gitu, makanya aku pengen banget belajar psikologi. Nah, lulus dari UIN itu nggak gampang, teman-teman. Kalian harus menguasai 2 bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Karena sebelum skripsi, kalian disuruh untuk ikut TOEFL dan TOEFL. TOEFL itu untuk English, TOEFL itu untuk Arab. Luar biasa. Dan kalian harus um, lulus hafalan Al-Quran, juz amma minimal, gitu. Luar biasa ya. Ada anak UIN di sini mungkin. Oke, next-nya aku sebelum lulus itu kayak pas masih skripsi, karena kalau anak psikologi pasti tahu banget, anak psikologi itu pasti nggak bisa diem. Di mana-mana selalu ada project, ngasong-ngasong gitu, ngetes-ngetes. Nah, pada waktu itu aku kebetulan dapat kesempatan untuk intern di Pijat Cousins Indonesia, dan di sini aku belajar a lot, banyak banget yang related HR itu aku pelajarin di Pijat Cousins. Tapi aku fokus di rekrutmen pada waktu itu. Jadi aku belajar end-to-end proses rekrutmen. Dari mulai gimana sourcing the CV, terus interviewing, terus hiring proses, sampai onboarding. Pada saat itu aku belajar di Pijat Cousins. Kemudian setelah itu, oh ya, ada satu hal menarik lagi yang mungkin aku lupa ceritain pada saat aku S1, itu aku PKL di Lapas Salemba. Jadi di sana aku handling anak-anak narapidana anak ya, yang usianya di bawah 12 tahun, tapi masuk penjara karena several cases. Itu pengalaman yang absurd banget by the way, tapi banyak learning point yang aku dapat di sana. Jadi hopefully teman-teman yang masih mahasiswa bisa explore banyak hal selama kalian masih punya kesempatan untuk belajar. Kemudian balik lagi setelah dari intern di PZ Casas, kemudian aku lulus S1, aku memutuskan untuk balik ke Bandung for a while, jadi pengen
pengen dekat sama kampung halaman ceritanya, tapi kalau misal di Garut kayaknya nggak terlalu banyak opportunity di sana yang bisa aku ambil. Jadi aku decide untuk ke Bandung dan aku kerja di perusahaan yang namanya Unicorn Tosan Perkasa. Probably nggak terlalu famous, tapi it's a great company. Maksudnya udah established dari lama banget. Jadi itu perusahaan kontraktor. Dia perusahaan kontraktor untuk high rise building, focusing di mechanical, electrical, dan plumbing. Jadi mereka itu yang kayak installing the electricity, installing the plumbing, HVAC, kayak gitu-gitu untuk high rise building. Mereka bikin banyak banget hotel bintang 5 di Jakarta, di Bandung, dan beberapa kota besar di Indonesia. Dan yang paling keren adalah mereka bikin airport pertama yang ada di Timor Leste. Dan aku pernah ke sana, jadi pernah menyaksikan bagaimana Timor Leste itu. Oke, another absurd experience ya. Kemudian setelah kurang lebih 3 tahun di UTP, aku decide untuk go into the next level. Aku memutuskan untuk aku akan ke Jakarta lagi, dan kebetulan dapat opportunity di Coca-Cola Amatil. Jadi as you may know, Coca-Cola Amatil itu perusahaan beverage industry. Produknya mungkin kalian udah tahu juga ya, kayak Coca-Cola, tapi nggak cuma Coca-Cola, Fresh Tea, Fanta, banyak. Di sana aku as a recruiter juga, jadi pokoknya selama aku berkarir itu I'm a specialist in recruiter. Jadi di CCA itu aku handling mostly mass recruitment untuk graduate training. Jadi kalau di CCA itu aku hampir mendatangi separuh Indonesia lah. Pokoknya aku pernah ke Makassar, pokoknya separuh Indonesia lah aku pernah datangin beberapa kota besarnya gitu untuk melakukan rekrutmen. Kemudian juga selain mass recruitment untuk graduate trainee atau management trainee, aku juga fokus untuk rekrut di supply chain. Supply chain itu kayak manufacturing, kemudian planner, logistik, kemudian mereka juga punya cold drink equipment team, yang orang-orang yang handling kulkas, distribusi untuk kulkasnya Coca-Cola pada saat itu, dan juga rekrutmen untuk HR, dan juga CGA, Corporate Government Affairs gitu. Jadi aku banyak banget ketemu orang-orang hebat di sana, orang-orang hebat tapi nggak pelit ilmu gitu. Kemudian setelah 2,5 tahun kayaknya di Coca-Cola, aku move ke Mondelez International. Nah, ini beda lagi nih teman-teman. Jadi compare to Coca-Cola yang dia sebenarnya multinational company, tapi very local minded. Jadi walaupun banyak expat di sana, tapi the process, the things, the reporting itu masih lokal banget. Mondelez itu dia matrix banget organisasinya. Jadi most of us itu reportingnya ke regional. Jadi kita connect sama orang-orang di regional, orang-orang di global gitu, nggak cuma di lokal Indonesia aja. Dan Mondelez ini lebih lean organisasinya karena matrix tadi ya, karena banyak report ke regional dan global, jadi karyawannya nggak sebanyak di Coca-Cola gitu, mungkin 10%-nya nggak nyampe gitu. Nah, kemudian lebih personal lagi, aku married. Suamiku itu dia chemist, lulusan dari Unpad. Kita ketemu di PZ Cousins. He is one of my candidates. Another absurd thing lagi dari aku, absurd banget ya kehidupan aku tuh ya. Dan jadi waktu itu kita ketemu di PZ Cousins, aku kebetulan ngetes dia, short of interview juga, terus nikah. Kayak padahal kita udah nggak connect selama berapa tahun, tiba-tiba ketemu dan nikah gitu kan, kayak surprise. Dan aku sudah dikaruniai satu anak yang cantik gitu. Kemudian hobiku baca. Jadi kalau kalian tanya buku Andrea Hirata yang mana yang nggak aku punya, aku pasti punya koleksi ya.
pasti aku beli. Kemudian kalau penulis lainnya ada Paulo Coelho, aku punya beberapa bukunya karena recently baca buku dia ternyata bagus banget gitu. Itu tentang saya. Kemudian kita ke next, ceritain sedikit mengenai organisasi di mana saya bekerja ya, Mondelez International. Jadi Mondelez itu dari dua kata, Monde sama Delis ceritanya, yang artinya Monde itu world, Delis itu expression untuk sesuatu yang delicious. Jadi ini ambisinya Mondelez untuk jadi perusahaan snacktionery yang terbesar di dunia. Nah, ini direalisasikan dengan apa? Kita punya banyak banget iconic brands across the universe, across the world, kayak misalnya Oreo, Cadbury, Belvita, Toblerone, Chips Ahoy, Ritz, itu dan banyak lagi yang mungkin nggak ketemu di Indonesia tapi ada di luar negeri ya gitu. Nah, di Mondelez ini tadi aku sempat apa ya, intrik gitu, tertarik dengan responnya teman-teman di menti.com tadi yang bilang bahwa corporate life itu stagnan, monoton, terus apalagi kapitalis ya kan ya. Kemudian apalagi tadi ya, ya itulah pokoknya. Nah, somehow dulu juga aku berpikiran seperti itu. Ada juga tadi yang respon dia terpaksa ya. Waduh, kayaknya jadi businessman aja deh kalau misalnya merasa corporate itu terpaksa. Kalau di Mondelez kita kerja not that monoton ya. Kita tuh punya kebijakan flexible working time gitu. Jadi kalau kalian datang ke corporate lain, mungkin 8 tadi Mas Syahid juga bilang 8 to 5 gitu ya. 8 to 5 mungkin iya, tapi kalau di Mondelez kita respect banget sama yang namanya hak asasi manusia gitu ya. As a mom, as a working mom, aku sadar betul kayak kalau punya anak kecil tuh susah banget untuk manage waktu. Jadi apalagi kerja di rumah kan ya, kayak sekarang kerja di rumah, aku harus bagi antara keluarga sama kerjaan gitu. Nah, di Mondelez ini untungnya dia kasih kelonggaran banget, fleksibel banget. Kita bisa being fleksibel tapi juga harus deliver to the business gitu. Jadi aku nggak harus mulai 8 o'clock atau selesai di jam 5, enggak. Aku bisa manage kayak mulai jam 9, mulai jam setengah 10 gitu. Tapi kalau jam 10 kayaknya belum pernah sih ya. Jam 9 atau jam 10 terus bisa selesai anytime as long as my task is done gitu. Jadi benar-benar fleksibel gitu. Terus kalau misalnya di Mondelez ini kita very open. Jadi kalau teman-teman datang ke kantornya Mondelez, show you our office. Jadi ini office kita letaknya di South Quarter Building di TBC Matupang, Jakarta Selatan. Kalau lihat office kita, teman-teman nggak akan nemu ruangan khusus untuk leader. Entah itu untuk presiden director, entah itu untuk ya CEO atau apapun itu, kita nggak punya ruangan khusus. Jadi semuanya ada di open space. Kita free untuk apa ya, untuk datang ke meja mereka, langsung ngobrol sama mereka itu free. Mereka open banget gitu. Kalau misal suasananya virtual kayak gini gimana gitu, kerjanya virtual gini gimana? Nggak apa-apa, mereka open juga. Kita mau chat mereka anytime, they're open gitu. Jadi nggak ada hesitation ya untuk apa ya, untuk ngobrol langsung sama leader, even di CEO gitu. Kemudian kita punya 2 plant di Cikarang dan di Bandung. Di Cikarang itu kita produce our biscuit. Nah, biskuit ini nggak cuman di-consume untuk market Indonesia aja, tapi kita export into more than 40 countries across the world. Jadi kalau kalian main ke Jepang, main ke United States maybe, itu mungkin Oreo-nya made in Cikarang ya, mohon maaf. Kemudian Bandung Plant itu produce keju craft. Jadi keju craft yang teman-teman suka pakai buat bikin apa tuh
masakan-masakan TikTok itu yang pakai keju itu diproduce di Bandung pada Larang. Kemudian ini adalah one of the example ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang tertarik untuk masuk ke FMCG atau multinational company atau local company juga, mereka biasanya punya program untuk fresh graduate atau mahasiswa gitu untuk early career gitu ya, untuk orang yang baru mau memulai karirnya. Itu biasanya perusahaan yang established biasanya punya program seperti itu gitu. Ini aku kasih representatif aja, contoh aja, contohnya salah satunya di Mondelez, kita punya early career program. Yang pertama itu kita ada Edge Sparks. Nah, Edge Sparks ini adalah program internship untuk mahasiswa yang final student atau senior students yang apa namanya, yang mau cari internship experience 6 bulan. Selama 6 bulan ini mereka dapat benar-benar real job experience. Jadi teman-teman jangan mau kalau intern kalian cuma fotokopi, cuma datang ke kantor ngeliatin orang kerja observing, jangan mau seperti itu, tapi kalian harus dapat real job experience di mana kalian giving the impact into the business kalau bisa. Nah, di Mondelez itu seperti itu. Jadi ini udah integrated program, kita udah integrasi sama Southeast Asia. Jadi teman-teman selain dapat knowledge, dapat pengalaman, dapat skill baru, teman-teman juga dapat koneksi nggak cuma dengan local market, tapi juga dengan teman-teman di Southeast Asia, gitu. Kemudian next programnya adalah Leading Edge. Nah ini nih, kita baru pertama kali ngadain Leading Edge itu di 2021 di bulan Mei yang lalu. Jadi Leading Edge ini adalah Business Challenge Competition untuk mahasiswa, di mana mereka di compete dengan dengan Southeast Asia juga gitu. Jadi pertama market showdown dulu, mereka bertarung dengan teman-teman sesama Indonesia. Habis itu yang menang dari market kita akan terbangkan ke Southeast Asia untuk bertarung dengan teman-teman yang ada di Southeast Asia, dengan Malaysia, Filipina, Singapura, Vietnam, Thailand. Dan senangnya adalah di Leading Edge yang kemarin, tim Indonesia itu menang first runner up loh di Southeast Asia. Itu membanggakan banget. Jadi teman-teman yang menang itu kemarin dari 4 orang, dari satu tim itu 4 orang ya, dari mereka berasal dari UI dan ITB. Keren banget. Jadi yang tema yang mereka angkat itu tentang e-commerce kemarin, dan desain bisnis mereka itu keren banget gitu. Nah, jadi keuntungan dari ikutan Leading Edge ini, kalian nggak cuman dikasih problem terus kalian harus solve the problem, enggak, tapi kalian juga dikasih guideline. Jadi kalian diajarin yang namanya design thinking. Design thinking itu penting untuk kalau di bisnis itu penting untuk supaya kalian mengenal siapa sih consumer kalian dan apa yang bisa kalian deliver gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah Edge Stars. Nah, kalau ini buat yang udah lulus ya, teman-teman. Jadi yang baru lulus, fresh graduate, atau yang belum yang punya pengalaman less than 2 years gitu, kurang dari 2 tahun ya. Jadi kita baru rekrut kemarin, our Edge Stars itu ada 12 orang from various university, dan di sini kalian disiapkan untuk jadi future leader gitu. Nah, it's not only the option, teman-teman, ada banyak company yang lain juga yang menyediakan program yang similar gitu, cuman mungkin istilahnya beda-beda gitu. Ini sebenarnya ada, kalau kalian tertarik dengan Mondelez dan pengen tahu lebih banyak, kalian bisa cek our website, terus boleh join our talent community juga gitu. Aku puterin sedikit videonya kali ya, coba.
Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana sih mempersiapkan diri kita untuk pursuing our career. Itu kan ya yang teman-teman pengen tahu. Oke, what to deliver? Kita start with identify ourselves. Kita kenalin siapa sih kita, apa sih yang kita suka, apa sih yang kita bisa gitu. Ada mungkin teman-teman yang suka dari hal terkecil aja teman-teman. Saya sukanya ngomong gitu. Pokoknya kalau misal ditanya siapa orang terbawel di dunia itu saya banget deh gitu. Atau misalnya saya suka desain atau saya data freak, saya suka banget ngotak-ngatik big data gitu. Atau anything, coba kenalin diri kalian. Kemudian yang selanjutnya adalah find and explore the option. Nah, dari apa yang kalian sukain itu, coba kalian temuin optionnya. Kalian bisa cari tahu kayak kerjaan apa yang bisa mengoptimalkan bakat saya gitu ya. Tentunya teman-teman juga untuk tahu diri kalian, kalian harus explore ya seberapa suka sih saya dalam bidang ini gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran kayak saya suka big data, saya suka crunching data, saya suka banget ngotak-ngatik Excel, saya mau coba misalnya try to explore di internship program, kalian di data analis atau di anything yang related sama crunching data, kalian cobain kerjaan tersebut during the internship. Is that what you really want gitu? Apakah kalian emang confidence dengan itu? Karena kan kalau internship itu kalian sambil bisa explore, sambil dapat knowledge dan experience juga ya. Jadi bisa dari sana. Kemudian kalian juga bisa coba dari manajemen training program atau professional entry level anything gitu. Kemudian kalian harus punya target dan rencana ya teman-teman. Plan A, Plan B, kalau misalnya kalian nggak bisa intern di sini, kalian intern di mana, kalian coba apa, kalian coba bisnis apa, itu coba. Kemudian strengthen your ability, know and fix your gaps gitu. Jadi kalau misalnya kalian kuat di data, misalnya kalian bisa strengthen your ability. Kalian ikut virtual learning tentang Excel, virtual learning tentang SQL, Tableau, dan anything yang related sama data crunching. Kalau misal kalian merasa saya udah jago banget nih di data, tapi kayak ketika saya harus presentasiin data ini, kayak nggak bisa ngomong tiba-tiba gitu. Maksudnya saya nggak bisa ceritain data ini ngomongin tentang apa. Nah, berarti yang kalian perluin itu adalah presentation skill. Jadi kalian bisa belajar tentang presentation skill gitu. Um, itu tadi yang kalian bisa explore, kalian bisa coba explore internship program. Kalau misal masih mahasiswa ya, mungkin internship dulu. Kemudian kalian juga bisa coba type of industry-nya, misalnya di FMCG, di pharmaceutical, di finance, anything you name it, atau government sector mungkin yang mau ikutan tes CPNS ya. Semoga sukses ya, teman-teman. Oke, next. Nah, selain yang tadi, poin-poin yang tadi, setelah teman-teman udah deeply tahu apa yang teman-teman strength in dan apa yang teman-teman harus perbaiki, during misalnya ada mahasiswa ya di sini banyak mahasiswa kan ya, teman-teman mahasiswa, don't waste your time into hal-hal yang nggak penting. Maksudnya nggak apa-apa sih, it's okay to have some fun, tapi usahakan kalian punya waktu juga untuk self development. Entah itu ikut organisasi, kayak Mas Syahid ini, Mbak Winadia ini oke banget loh. Maksudnya kalian melakukan sesuatu yang very very bermanfaat gitu. Maksudnya untuk orang banyak, impactful banget gitu. Kalau bisa masa mahasiswa kalian diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa nambah portfolio kalian gitu. Tadi Mas Syahid keren banget sih CV-nya, kayak achievement-nya banyak banget gitu, keren. Nah, itu juga penting
portfolio kalian itu penting untuk personal branding. Jadi kalian as a person itu harus punya value gitu, harus punya nilai. Bukan untuk bukan berapa rupiah atau berapa dolar nilai kalian, tapi kayak kalian punya skill set, kalian punya um, the way kalian thinking, the way kalian solving the problem, itu bisa impactful buat orang banyak gitu. Nah, gimana caranya kalian branding untuk diri kalian sendiri? Sekarang kan zamannya udah sosial media ya, udah um, online semua gitu ya. Jadi yang harus kalian lakukan itu maintain your social media. Hati-hati jangan sampai ninggalin jejak-jejak sosmed yang negatif ya teman-teman anak-anak muda. Jadi usahakan kalian being positif, apalagi di sosial media ya, karena itu bisa ke trace. As a recruiter, to be honest, aku orangnya super duper kepo banget gitu. Jadi kalau aku penasaran sama candidate, aku biasanya tracing mereka either on their LinkedIn, on their other social media, can be gitu. Bukan hack, bukan ini ya, kan ngintip-ngintip dikit lah gitu. Kalau dibuka, kalau dikunci sih enggak ya. Gitu. Kemudian kalian juga bisa develop your network dengan cara apa? Dengan cara tadi kalian bisa aktif ikut organisasi, ikut bukan cuma organisasi kampus, tapi mungkin juga bisa organisasi di luar kampus untuk charity misalnya, atau untuk ya hal-hal lain yang bermanfaat. Kemudian kalian juga bisa intern. Nah, during the intern itu teman-teman, sampai sekarang aku masih connect sama orang-orang pijat Essence loh. Jadi kayak nggak sia-sia karena networking itu ternyata penting banget gitu. Kalau kalian positif di satu tempat, insya Allah kayak kalian akan istilahnya di apa ya, di endorse gitu, kayak wah Syahid anaknya keren banget nih, dia talkative, terus dia keren banget problem solver yang keren banget, yang handal gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah keep yourself posted and updated. Nah, benar, karena sekarang lagi zamannya sosmed, di mana semua informasi itu bertebaran di mana-mana. Kalian bisa easily getting information from there. Jadi kalian keep yourself posted and updated. Kalau kalian ngincar misalnya company, satu atau dua company, kalian bisa follow mereka di LinkedIn, di Instagramnya mereka, dan tahu apa sih yang jadi highlight di mereka gitu, supaya kalian bisa ngikutin update-nya mereka dan bisa probably one day jadi bagian dari mereka gitu. Nah, suggestion-nya adalah mulai sekarang coba di-update LinkedIn profile-nya. Yang masih mahasiswa juga update aja dulu gitu. Kalian nggak pernah tahu, siapa tahu kalian di-endorse sama dosen kalian, sama coach kalian during the intern gitu. Terus add a professional photo that represents you, standout headline. Jadi di LinkedIn itu ada headline kan, kalian tuh ngapain gitu. Itu bisa di-put di sana yang kalimat-kalimat yang stand out. Terus showcase your accomplishment, adding skills and getting endorsed. Jadi kalian misalnya saya strong di Microsoft Excel. Nah, terus kalian bisa minta endorse sama manajer kalian untuk proven bahwa kalian emang legit di Microsoft Excel. Kemudian don't underestimate volunteer experience. Jadi kalau kalian punya volunteer experience, put it. Follow companies, influencer that you are interested with. Gitu. Jadi itu suggestion untuk di LinkedIn ya. Kemudian gimana sih Kak cara untuk bikin professional resume supaya resume kita dilirik sama recruiter? Oke, jadi ini adalah based on what I've experienced as a recruiter selama kurang lebih 6 tahun ya. 6 tahun.
Jadi biasanya kegagalan resume itu berasal dari yang pertama, layoutnya lebay. Jadi warnanya ngejreng banget, bikin sakit mata, tulisannya kriwel-kriwel, nggak jelas gitu. Itu yang bikin recruiter males banget baca CV kalian. Gitu. Jadi hati-hati sama pemilihan font, hati-hati sama pemilihan layout. Kemudian typo. Kayak kalian udah keren banget nih profilnya, lulusan University A, jurusan ini, GPA-nya 3, sekian-sekian, kemudian pencapaiannya ini, tapi kayak ada typo di kalimat yang, di kata yang kayak, gitu, nggak penting, tapi kayak menarik perhatian tuh kayak bikin, apa ya, bikin semangat rekruternya menurun gitu. Ini beneran oke nggak ya? Gitu. Jadi jangan sampai typo ya. Jadi kalian kalau bikin CV, baca baik-baik. Terus unproven claims, misalnya saya jago banget in terms of communication skill. Gitu. Misalnya di CV kalian put strength. My strength is communication skill. During the interview ternyata nggak bisa ngomong. Tuh kayak, bener ya communication skill is his strength gitu. Kayaknya bukan deh gitu. Kemudian poor file naming. Jadi kalau kalian send CV biasanya ada itu yang suka send CV ke email atau send CV ke ya anytime save your CV itu tolong namain CV kalian dengan nama yang proper. Misalnya Syahid Muhammad Syahid gitu atau apalah gitu nama yang proper, jangan asal save aja atau nama CV kalian tuh kayak aneh gitu, jangan sampai kayak gitu. Terus unprofessional email address atau photograph, kayak foto nikahan ditaruh di CV, itu ada banget yang kayak gitu, ada, luar biasa. Foto nikahannya ditaruh di CV, kayak ada melati-melatinya gitu ke sini. Itu kocak banget. Somehow email address juga jangan alay-alay banget ya. Maksudnya being kreatif boleh, tapi kalau terlalu alay juga kayak questioning. CV-nya too wordy, unclear, dan unstructured. Kayak terlalu banyak yang harus dibaca, nggak jelas, apa yang mau disampaikan itu nggak clear, kemudian nggak terstruktur, nggak, apa ya namanya, nggak sistematis gitu CV-nya tuh. Nah, fun fact-nya adalah recruiter tuh cuman ngabisin sekitar 30 detik aja buat baca CV kalian during the sourcing. Karena banyak banget CV yang harus di-source kan, harus di-screen gitu. Jadi kayak nggak punya banyak waktu, jadi paling lama 30 detik baca CV kalian. So, biar stand out CV-nya kalian harus perhatiin. Gitu. Maaf Habis Kak, ya waktunya Kak Syahid. sebelumnya mungkin akan ada sesi berikut untuk Siap, elaborasi antara moderator dan pembicara. Jadi mungkin boleh. materinya boleh disimpan untuk elaborasi berikutnya ya Kak, Sip, izin. thank you. Oke, mohon izin ya Kak, terima kasih. Em, Demikian untuk kira-kira sesi pertama di pembicara kita pada siang hari ini. Kita langsung berikan kepada pembicara yang kedua kita yang tentunya tidak kalah keren dari pembicara kita yang pertama. Dengan ini saya langsung persilahkan kepada Kak Ilhamsyah Kaputra. Dengan ini dipersilahkan. Oke, selamat siang teman-teman semua. Selamat Suara saya siang. kedengaran jelas ya? Jelas Kak, mantap. Oke, terima kasih untuk Syahid dan tim, dan juga tadi penjelasan dari Kak Syifa itu sudah sangat komprehensif ya, karena sudah sangat komprehensif. Jadi mungkin ini bisa menjadi bahan bagi teman-teman untuk menjadi persiapan ketika akan apply di suatu perusahaan. Mungkin saya izin share screen ya. Boleh. Ini saya baru buat menti juga yang tadi. Ini kalau saya mau gunakan mungkin seperti ini ya. Kita bisa polling sebentar tidak? Apa sih yang sebenarnya hal yang paling dipertimbangkan bagi teman-teman untuk meniti karir di suatu perusahaan? Apakah reputasi dari perusahaannya atau lingkungannya, ini lingkungannya maksudnya fasilitas kantornya, apakah karena pure dari pekerjaannya,
atau mungkin employee activity-nya, atau mungkin malah ya ujung-ujungnya tetap cuannya. Mungkin mungkin teman-teman bisa isi surveinya nih. Cuan. Oke. Mungkin kita Ayo, batasi 30 silahkan. detik ya. Biar kita bisa tahu sebenarnya teman-teman tuh dalam melihat perusahaan lebih lihat apanya sih sebenarnya. Nah, lihat ini employee activity, demografi. Ini kayaknya mau dikasih seri semua ini nih. Oke. Kita ada berapa sih? Oke. Jadi ini dari data yang ada ini semuanya penting ya. Oke. Salary, jobs. Oke. Oke, mungkin kita lanjut ya ke pertanyaan yang kedua. Nah, ini ada survei, apakah perusahaan swasta itu benar-benar monoton. Kemudian ini ada survei yang kedua juga, menurut teman-teman, apakah perusahaan swasta itu tidak punya dana pensiun bagi karyawannya? Karena kan biasanya kalau kita lihat apply di kementerian atau PNS itu karena lebih ke dana pensiunnya ya. Hari tuanya katanya lebih terjamin kalau jadi PNS misalnya. Di swasta itu hari tua tidak terjamin misalnya. Oke, overall tidak begitu setuju ya dengan pernyataan yang ini. Oke, mungkin saya bisa close yang ini. Oke, mungkin saya langsung masuk ya ke materi dari saya sendiri, Millennials Menuju Perusahaan Impian. Ini topik yang diangkat oleh panitia. Ini nama saya Muhammad Ilhamsyah Eka Putra Andi Omar. Saya saat ini sebagai People Strategy and Policy Assistant Manager. LinkedIn saya mungkin teman-teman bisa lihat Ilhamsyah Eka Putra Andi Omar. Instagram saya Ilhamsyah Eka Putra. Nah, kenapa saya tampilkan hal ini? Karena beberapa konten itu saya masukkan juga di LinkedIn dan Instagram saya. Nah, inilah tempat saya bekerja, tempat pertama saya, dan saya nggak tahu apakah akan tetap di sini hingga akhir, karena ini sudah masuk tahun ke-5 saya bekerja di Kala Group, mulai dari staff, kemudian ikut program MT, kemudian hingga saat ini asisten manager di People Strategy and Policy. Jadi tugas saya lebih ke membuat strategi-strategi di HR. Seperti itu. Ini mungkin sekilas ya visi misi dari Kala Group, yaitu menjadi kelompok bisnis terbaik di Indonesia dan panutan dalam pengelolaan usaha yang profesional dan berkelanjutan. Kemudian misi mengembangkan sumber daya manusia yang unggul, bisnis proses yang efektif dan efisien, dan juga pengelolaan keuangan yang profesional dan bersih. Misi yang kedua, terlibat aktif dalam mengembangkan perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat demi kemajuan bersama. Mungkin teman-teman bisa lihat ya, misi paling pertama kami adalah di SDM-nya. Kita fokus untuk menciptakan SDM yang unggul, sehingga nantinya akan muncul bisnis proses yang efektif dan efisien. Ini adalah values dari Kala Group itu sendiri. Jadi values kami sebenarnya singkatan dari Kala itu juga.
Untuk kerja ibadah, hanya apresiasi pelanggan, L-nya lebih cepat dan lebih baik. Mungkin ini sudah sangat familiar ya untuk teman-teman. Ini tagline-nya Pak JK juga, lebih cepat lebih baik. Jadi memang Pak JK itu sangat ingin kita bekerja yang cepat, tapi juga yang baik dan lebih cepat dan lebih baik. Kemudian yang terakhir, aktif bersama. Ini Board of Directors Kala Group saat ini. Yang sebelah kiri ada Ibu Imelda Yusuf Kala. Untuk Presiden Direkturnya saat ini sudah di generasi ketiga. Jadi generasi pertama dari Pak Haji Kala, itu bapaknya Pak JK, kemudian ke Pak JK, kemudian ada lagi satu ke saudaranya Pak JK, terakhir ke anaknya. Kemudian untuk direktur people-nya atau direktur HC-nya, direktur HRD-nya itu Ibu Disa Rizky Novianti. Mungkin ini sekilas ya terkait Kala Group. Sudah lebih dari 66 tahun lamanya kami berkomitmen untuk membangun dan mensejahterakan bangsa melalui integritas. A group of companies yang telah tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dengan bisnis unggulan meliputi bidang otomotif, logistik dan transportasi, development, konstruksi, manufaktur, dan energi. Di bidang otomotif, Kala Toyota tumbuh dengan komitmen nyata menjadi main dealer Toyota yang terus memberikan prestasi membanggakan. Sebagai pemimpin pasar otomotif, Kala Toyota memiliki market share sekitar 35% per tahun. Mungkin untuk video selanjutnya bisa teman-teman nonton lagi melalui scan QR code ini karena waktunya yang terbatas, atau bisa juga lihat langsung di YouTube Kala Group. Situ ada beberapa activity Kala Group, kemudian ada sharing juga apa kata insan Kala mengenai Kala Group. Ini lebih banyak millennials yang ngomong. Kemudian bisa lihat bisnis dari Kala Group secara keseluruhan. Inilah bisnis Kala Group secara keseluruhan. Pada dasarnya kita masih belum begitu besar, kita masih perusahaan nasional, yang mana ada beberapa subsektor. Yang pertama Kala Otomotif, jadi kita jualan mobil Toyota. Ada Kala Cars, itu berbagai brand mobil, misalnya Jeep, kita jual juga motor BMW, kemudian kita juga jual motor Benelli dan berbagai produk. Kemudian Kala Transport dan Logistik, jadi untuk transportasi sendiri ada Kala Transport, ada Kala Lines, jadi untuk logistik antar pulau kita punya kapal yang kita namakan di Kala Lines, kemudian ada Kala Logistik. Kemudian untuk Kala Development and Construction, kita punya Kala Beton, Kala Aspal, ada Bumi Karsa, kemudian ada Mall Ratu Indah, Nipah Mall. Mungkin beberapa teman-teman juga sudah mengunjungi ya, tapi baru tahu, oh ternyata ini punyanya Kala Group juga. Kemudian untuk properti kita ada Bukit Baruga. Di manufacture kita ada Bumi Mineral Sulawesi, ini smelter. Kemudian di Kala Energi, saat ini sedang jalan Poso Energi, Malaya Hydropower, dan Mamuju. Di Yayasan Haji Kala kita memiliki Sekolah Islam Atira dan Kala Business School. Inilah bisnis dari Kala Group.
jika dilihat dari ini animasinya ya mungkin. Jadi ini kita jual Kala Toyotanya, sini Kala Cars, transport dan logistik, Kala Lines. Kemudian untuk development-nya kita punya mall and office building, Wisma Kala, Nipah Mall, dan Mall Ratu Indah. Kita juga punya beberapa resto, ada Juku dan Gastros. Kemudian untuk konstruksi kita ada Bumi Karsa. Kemudian untuk real estate ada Bukit Baruga. Kita juga punya leisure. Jadi ada water park, Bugis Water Park. Ada Kala Beton. Setelah jalanannya dibeton, atasnya diaspal oleh kita juga Kala Aspal. Nah, kalau mau bangun rumah, desainnya dari tim kita juga. Itu DAF Studio. Nah, ini mungkin pertanyaan yang ditunggu-tunggu ya. Seperti apa sih tips supaya bisa lulus kerja di tahun 2022 atau tahun depan lah, kita anggap tahun 2021 ini kita persiapan, jadi 2022 kita mau auto lulus. Ini saya tidak menjanjikan ya, tapi berdasarkan pengalaman saya, yang paling efektif untuk lulus kerja itu tidak lain dan tidak bukan adalah jalur orang dalam. Jadi ini adalah hal yang paling efektif yang saya lihat selama ini. Jadi kalau mau lulus kerja, pakai jalur orang dalam. Ini tanda kutip ya. Jadi jangan dipotong juga videonya. Di sini maksudnya kita mulai dengan internship. Jadi internship di perusahaan, kita magang. Dengan kita magang, kita menunjukkan kemampuan kita bisa memperlihatkan seperti apa performance kita. Sama yang seperti disampaikan oleh Kak Syifa tadi, ketika kita magang, jangan cuman fotokopi dan bikin kopi, tapi ya kita bekerja seolah-olah kita sebagai karyawan, kita menunjukkan performa kita, sehingga nantinya bisa jadi rekrutmen itu tidak dipublish lagi, tapi langsung ambil source-nya dari internship. Kemudian jalur orang dalam yang kedua, ini adalah research collaboration. Jadi beberapa perusahaan itu seringkali mengajak riset bersama mahasiswa-mahasiswa. Nah, ini juga suatu kesempatan ya bagi teman-teman, jika ada kesempatan untuk riset bersama, itu dioptimalkan. Karena dengan begitu nantinya kita jadi ternotis oleh manajemen. Kemudian yang ketiga, university referrals. Nah, ini kalau misalnya teman-teman aktif di universitas, biasanya akan ada rekomendasi-rekomendasi. Kalau di Kala Group sendiri sering menggunakan university referrals ini. Jadi kita ke rektorat masing-masing universitas, kita langsung minta database dari mereka, mahasiswa-mahasiswa berprestasi. Jadi ini ada beberapa jalur orang dalam yang saya rasa sangat efektif ya untuk teman-teman. Ada juga yang keempat sebenarnya itu jalur beasiswa. Jadi ketika ada beasiswa dari perusahaan, itu juga bisa dimanfaatkan. Karena biasanya perusahaan akan melihat kembali siapa nih mahasiswa-mahasiswa yang pernah kita sekolahkan dan bagaimana hasilnya. Itu jalur orang dalam yang keempat. Nah, mungkin sebelum ada pertanyaan, misalnya tidak sempat punya jalur orang dalam, masihkah ada harapan? Ya, saya mungkin bisa jawab masih ada tentunya. Tapi ya, kita harus antri karena yang mau kerja saat ini sudah pasti akan meningkat. Di tahun lalu PHK besar-besaran di Jakarta. Alhamdulillah untuk di Kala Group sendiri tidak ada yang di PHK satupun sejak pandemi. Tapi yang ada adalah di luar sana banyak orang yang terdampak dari pandemi, banyak yang kehilangan pekerjaan, dan itu adalah saingan dari teman-teman semua. Jadi saingan teman-teman bukan hanya seangkatan, tapi 2 atau bahkan 5 angkatan di atasnya, plus orang-orang yang telah di PHK.
mungkin beberapa teman-teman juga bilang, tapi kan sudah tidak antri seperti ini ya sekarang. Ya, memang tidak antri seperti ini, kita bisa apply dengan mudah di misalnya di LinkedIn atau di job portal lain, tapi yakinlah bahwa untuk melalui seleksi podcast ini kesempatannya sangat kecil untuk bisa diterima. Makanya hal yang paling penting untuk bisa kita lakukan saat ini adalah membuat diri kita berbeda dari yang lainnya. Misalnya seperti ini, kita buat ini salah satu contoh ya, opsi ketika semua orang sudah bikin CV-nya di Canva, semua template-nya sudah kurang lebih sama, untuk memperlihatkan bahwa kita kandidat yang berbeda, maka mungkin bisa membuat dynamic CV. Ini saya contohkan ya untuk kita lihat. Ini teman-teman juga bisa mulai untuk buat CV-nya dengan menggunakan Google Sites. Ini free. Jadi teman-teman mungkin bisa membuat, misalnya kalau mahasiswa pernah terlibat pada proyek apa saja atau organisasi apa saja. Nah, di sini cukup lengkap dan cukup cukup lengkap lah. Di sini ada YouTube-nya, kita bisa masukkan video, kita bisa masukkan Google Slides, kemudian kita bisa masukkan gambar. Jadi ini salah satu upaya yang bisa kita lakukan agar kita terlihat berbeda dari kandidat lain. Di sini beberapa proyek dari saya sendiri yang telah saya lakukan selama buat karir ya di Kala Group. Ini ada beberapa proyek. Nah, ini adalah hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan. Kemudian untuk proses rekrutmen dan seleksi, ini mungkin juga bisa sebagai gambaran ya, saya hanya bahas sekilas. Ya, pada umumnya ada review CV, kemudian psikotes, interview, kemudian nah, ini yang sering ditanyakan oleh kandidat. Dia sering gagal dalam proses rekrutmen dan seleksi. Apakah kandidat tersebut kurang pintar? Jadi ini ada beberapa faktor. Ada psychological factor, ada fit or not fit factor. Jadi kalau psychological faktornya itu seringkali kandidat tidak lulus bukan karena kemampuannya yang kurang, melainkan ia sedang tidak menjadi versi terbaik dirinya ataupun kurang persiapan ketika proses seleksi. Misalnya dia gugup ketika di interview, atau malamnya dia kurang cukup tidur, atau bahkan tidak fokus. Faktor yang kedua, tadi dia sudah merasa bahwa saya sudah percaya diri, saya juga sudah cukup tidur, tapi masih sering gagal. Nah, mungkin ini faktor yang keduanya. Jadi apakah kita fit atau tidak dengan values dari perusahaan. Jadi bukan masalah pintar atau tidak pintar, baik atau buruknya bukan, tapi lebih kepada values perusahaan. Misalnya kalau tadi, makanya tadi saya sampaikan apa sih values dari Kala Group, misalnya lebih cepat, lebih baik. Nah, kalau ada kandidat yang kerjanya mungkin sangat baik, tapi tidak cepat, nah itu tidak sesuai dengan values kita. Mungkin secara kualitas pekerjaan mungkin dia paling bagus, tapi karena speednya kurang, maka itu bisa menjadi faktor sehingga kita tidak bisa proses lebih lanjut. Ini ada beberapa beberapa konten ya terkait rekrutmen. Di sini juga untuk CV. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat langsung saja di highlight Instastory saya ya. Karena waktu yang terbatas mungkin, atau mungkin nanti kita lebih banyak ke diskusi saja. Selanjutnya, seperti apa benefit bekerja di Kala Group? Jadi
Kala Group itu saat ini didominasi oleh millennials dan Gen Z. Bahkan untuk BOD-nya sendiri, seperti yang teman-teman lihat tadi, itu sudah milenial akhir lah ya. Pak Solihin Yusuf Kalla dan Imelda Yusuf Kalla. Nah, mungkin di sini saya akan bagi dua terkait fasilitas dan aktivitas. Jadi kalau misalnya tadi teman-teman ada yang bilang bahwa di perusahaan itu monoton, mungkin kali ini akan berubah ya pikirannya. Ini beberapa fasilitas dari Kalla Group. Jadi di Nipa Mall sendiri kita juga ada kantor, kemudian head office-nya di Jalan Fatulangi, kemudian collaborative space, kita juga punya co-working space sendiri dan karyawan free access untuk masuk situ, dan ruang kerjanya open space. Kalau misalnya lagi suntuk kerja di ruang kerja, kita bisa kerja juga di resto yang kita miliki sendiri. Selain itu, secara fisik kita sudah makan enak, ya kita juga enggak boleh, kita juga harus imbangi dengan spiritual emotionnya kita. Di Wisma Kalla sendiri, kantor kami ada satu lantai khusus untuk musola, dan di situ karyawan akan sholat secara berjamaah. Ini merupakan energi tersendiri juga bagi karyawan. Selain itu, ada wellness space juga. Jadi setiap karyawan kalau pulang kantor mau fitness dulu boleh. Kita di lantai 3 siapkan fasilitas tersebut. Selanjutnya untuk aktivitas, nah ini bagi teman-teman yang tadi mengatakan bahwa monoton, kita ada beberapa aktivitas di mana untuk karyawan, talent management system yang kita gunakan itu karir karyawan akan kami jamin sudah tersedia mulai dari awal bekerja, karena kita sudah disupport oleh Oracle. Kemudian kita selain bekerja, kita juga belajar dan berinovasi. Jadi ada kontes inovasi namanya Kaizen System. Selain itu, karena kita banyak yang millennials, kita juga bikin Yacht Fest, Kalla Yacht Fest. Ini kemarin pembicaranya kita undang Wisnu Tama, kemudian beberapa dari Google juga. Jadi festival Yacht Fest. Kemudian teman-teman yang tertarik untuk membuat startup, jadi perusahaan tidak pernah melarang karyawannya untuk berkembang. Bahkan kita dukung mereka yang ingin buat startup. Ini ada juga fasilitasnya, yaitu Soraja Hub. Selain itu, setiap karyawan diwajibkan untuk memiliki sports club. Jadi ada basket, futsal, diving, ada golf, dan macam-macam. Selain itu, Kalla Talks, ini sering kita adakan. Ini ada office hack, ada Kalla Talks. Ini biasanya diisi oleh para leader. Selanjutnya, buat kaum wanita mungkin mau virtual cooking class, kita juga sering adakan ini. Jadi resep-resep dari resto kami tadi itu kita bahas di sini, virtual cooking class. Nah, untuk pandemi sendiri aktivitasnya sebenarnya sudah sangat banyak ya. Salah satunya di Makassar, kita menjadi salah satu perusahaan yang sangat gencar untuk melakukan vaksinasi. Jadi selain karyawan yang kita vaksin, masyarakat umum juga kita fasilitasi. Target kami saat ini yang sudah kami vaksin ada 20.000 masyarakat. Jadi salah satu values kami tadi adalah aktif bersama. Kita tidak hanya ingin berkembang sendiri, kita harus melibatkan masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kita lebih banyak discuss saja nantinya. Oke, makasih Syahid. Iya, terima kasih kepada Kak Ilham dan Kak Putri yang telah luar biasa menyampaikan materinya. Ya, kita semua sepakat dan setuju ya, mudah-mudahan yang ada dalam forum ini bahwa materinya sangat luar biasa dan
sangat insightful. Sayang memang waktu yang membatasi kita, tapi tenang saja akan ada sesi berikutnya untuk kita lebih mengelaborasi materi dari para pembicara. Sedikit tentang yang mungkin saya bisa tangkap di antara poin dari Kak Syifa tadi bahwa sebenarnya prepare untuk masuk kerja itu bukan saat kita menyerahkan CV gitu ya Kak, kira-kira bukan saat kita daftar gitu ya, tapi dari sekarang untuk gimana kita menyusun portofolio yang baik, gimana kita menyusun atau mencari relasi-relasi yang baik yang kira-kira berguna untuk pas ke kampus kita gitu teman-teman. Jadi untuk masuk ke dunia kerja tuh bukan saat kita mendaftar kerja sebenarnya, tapi mempersiapkannya di saat sedini mungkin gitu untuk prepare CV, prepare portofolio dan seterusnya. Kalau Kak Ilham, sedikit poin di antara poin yang bisa saya tangkap bahwa sebelum kita daftar atau sebelum kita menargetkan nih kira-kira apa yang kita mau daftar, kita harus tahu tentang visi ataupun value dari perusahaan tersebut biar kita bisa match gitu. Kalau kalah misalnya lebih cepat lebih baik gitu. Jadi mungkin kira-kira kita dalam tanda kutip mendeliver diri kita sebagaimana agar bisa terlihat lebih cepat dan lebih baik. Wah, sesuai ini dengan apa yang dicari oleh penyeleksi gitu ya Kak kira-kira. Nah, mungkin di sesi berikutnya ini sesi kedua akan ada sesi elaborasi. Mungkin kesempatan yang pertama akan diberikan kepada Kak Syifa dulu. Kalau Kak Syifa mungkin saya sesi elaborasinya lebih kepada melanjutkan sedikit ya Kak materi yang tadi belum sempat untuk diselesaikan. Jadi saya tidak akan bertanya lebih lanjut tapi dipersilakan kepada Kak Syifa untuk kira-kira 7 menit ya Kak. Mudah-mudahan Kayaknya bisa. dikit lagi sih ini tadi, nggak terlalu banyak. Oh ya boleh Jadi deh. tadi sampai Silakan Kak. Saya persilakan sekitar 7 sampai 8 menit. Boleh, Kak. Thank you Syahid. Oke, udah kelihatan belum? Nah, tadi sampai sini ya. Jadi tadi udah tahu ya common pitfalls-nya ketika kalian bikin CV. Jadi udah disampaikan juga sama Kak Ilham bahwa ada banyak cara untuk kalian bikin CV kalian supaya stand out. Yang paling penting adalah make it simple, teman-teman. Jadi jangan lebih dari 2 pages, easy to read. Start with your name, jangan lupa kontak details. Ada banget orang yang tulis CV nggak pakai kontak details, itu maunya diapain ya? CV-nya jadi pajangan doang gitu, karena nggak bisa dihubungi juga. Terus jangan lupa kalian juga harus provide information supaya eye-catching, itu kalau bisa pakai bullet point, karena itu somehow secara psikologis itu bisa lebih menarik perhatian kalau bullet point dan lebih mudah dipahami. Kemudian for fresh graduate with no professional experience, show your emphasis and academic background. Jadi honors your active involvement in extracurricular, di komunitas, kayak gitu-gitu, itu bisa di-share juga di CV. Speak your kontribusi kalian apa yang kalian deliver. Terus include your special skills. Misalnya, nah ini tuh include your special skills ini important banget karena biasanya recruiter sourcing CV kalian itu based on keywords. Jadi kalau kita mau cari orang yang strong di misalnya AutoCAD, itu kita akan cari keywords AutoCAD. Dan muncul tuh beberapa CV yang include AutoCAD words di dalam CV-nya, itu yang akan kita source, yang akan kita screen gitu. Jadi usahakan masukin kompetensi dan skill kalian mirroring dari job description yang ada gitu. Jadi kalau kalian mau apply di suatu perusahaan, kalian pahamin dulu ini kerjaannya ngapain, apa yang dibutuhin, apa requirement-nya. Kalau kalian udah ngerti, mirroring dari sana gitu. Oke, misalnya have a good communication skill, tick, saya punya good communication skill, saya pede, saya confidence. Terus have a good data analytics skill misalnya, tick, saya juga punya data analytics, cukup lah punya data analytics skill, tick, kalian bisa put di CV kalian kayak gitu ya. Jadi pakai mirroring system. Terus apa yang harus di-put di resume, ini suggestion aja.
Tadi complete name, contact detail, profile summary, core skill, relevant project, education, work, intern, volunteer experience, if any. Nah, during the interview supaya kalian bisa nailed it, itu gimana? Benar nih tadi katanya Kak Ilham, find out the company information. Kalian harus tahu betul company yang kalian applied with itu apa, company apa. Mereka kerjanya di bisnisnya apa, location-nya di mana, background perusahaannya kayak gimana, establishment dari tahun berapa, itu cari tahu gitu. Practice interviewing kayak orang gila aja di depan cermin gitu. Belajar interview nggak apa-apa buat prepare. Terus get direction and survey the location before. Ini kalau bukan zamannya COVID, mungkin kalian harus survei dulu ya ke lokasinya. Tapi kalau sekarang kita udah virtual, jadi usahakan koneksi kalian bagus aja. Jangan lupa beli pulsa ya, teman-teman gitu. Open LinkedIn, get to know your interviewers. Jadi kalau udah dikasih tahu siapa interviewersnya, Bapak Anu, kalian langsung buka LinkedIn, cari tahu profil dia. Oke, dia yang akan interview aku. Kalian biar lebih engage aja sama orangnya gitu. Prepare to ask questions dan be confident and be yourself. Jangan jadi orang lain juga. Confident sama diri kalian sendiri during the interview ya. Nah, kalau during the interview kalian harus tepat waktu, itu penting banget. Ini akan jadi poin penilaian. Dimanapun kalian interview, trust me, harus tepat waktu gitu. Manage your body language, relax, karena somehow kalau kalian apa tuh gemeteran ya, apa sih, nervous, itu kelihatan banget. Jadi usahakan relax. So your confidence, manage your energy level. Jadi jangan lemes juga, jangan kayak males-malesan kelihatannya. Mungkin bawaan kalian in a daily basis kayak gitu, tapi during the interview jangan. Kalian harus show your energy untuk showing bahwa kalian really interest to the job gitu. Kalian harus write resume. Apa yang kalian tulis di resume itu kalian harus hafal banget. Kita harus tahu gitu apa yang kalian tulis itu. Karena konyol kalau misalnya pas ditanya kalian nggak ngerti gitu. Bertanya terus kasih proven experience. Jadi teman-teman ada yang namanya STAR, situation, task, action, result gitu. Jadi pas interview itu kalian ditanya, biasanya kita pakai behavioral event interview. Kayaknya ini common di zaman sekarang, para interviewer pakai itu. Jadi kalian cara jawabnya adalah pakai STAR itu, situation, kalian ceritain situasinya, tasknya, apa yang kalian kerjain, action, kemudian pada saat implementasinya itu kayak gimana, dan resultnya kayak gimana, kayak gitu teman-teman. Terus usahakan terstruktur dan kalian sampaikan juga success story atau failure story dan apa yang kalian pelajari dari itu. Gitu. Paling itu aja sih yang penting. Kak Syahid, thank you atas kesempatannya. Oh ya Kak, setelah ini akan ada sesi pertanyaan juga dari para peserta juga. Sebelum itu mungkin saya serahkan kepada Kak Ilham dulu untuk sesi elaborasinya tadi berkaitan dengan materinya yang luar biasa juga. Mungkin yang perlu dielaborasi sedikit tentang ini Kak, kira-kira tentang setelah proses tadi kan Kak Ilham tuh bilang ada banyak pendaftar. Kalau dari foto yang ditampilkan ada ini tuh antrian tuh sangat panjang gitu lah kira-kira, walaupun di antrian itu cuman sedikit yang pakai masker. Mudah-mudahan di antrian itu banyak yang pakai masker. Tapi kira-kira poinnya gini sih Kak, gimana cara kita untuk dalam tanda kutip mendeliver diri dengan baik gitu Kak. Maksudnya yang misalnya nih yang dibutuhkan adalah orang yang analytical skill-nya tuh bagus gitu yang dibutuhkan dari job desk tertentu gitu. Tapi gimana caranya si pelamar ini tuh bisa menunjukkan gitu. Jadi dalam artian misalnya dia punya kemampuan tuh bisa terlihat dengan baik oleh rekrutmen gitu. Gimana tipsnya biar pelamar itu bisa menampilkan diri dengan baik sesuai dengan apa job desk yang dibutuhkan gitu. Mendeliver diri dengan baik mulai dari penyerahan CV, mulai dari misalnya wawancara user, wawancara HR, dan seterusnya, agar deliver dirinya dengan baik tuh sesuai dengan apa kebutuhan dari job desk perusahaan tertentu. Gitu Kak kira-kira. Mungkin 7 menit
Tan cukup ya Kak, mudah-mudahan sebelum kita ke sesi berikutnya. Oke, thank you Syahid. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi, proses yang paling sulit itu adalah seleksi berkas. Nah, bagaimana mungkin teman-teman bisa menunjukkan kompetensinya kalau di seleksi berkas saja tidak lulus? Even teman-teman punya kompetensi yang bagus atau pengalaman yang bagus, yang teman-teman yang melakukan seleksi itu sekarang kan sistem ya. Jadi ya tetap bagi saya adalah jalur yang paling efektif untuk saat ini adalah jalur orang dalam tadi, tanda kutip ya. Nah setelah jalur orang dalam kita nggak bisa kita nggak miliki aksesnya, ya mau tidak mau regulernya, jalur reguler. Nah di jalur reguler tadi memang faktanya untuk rekruter itu baca CV cuman sekilas. Tapi begitu ada CV yang menarik, bisa jadi rekruternya akan cukup lama di CV tersebut. Dia tertarik untuk melihat. Nah, hal yang paling lucu ketika kadang kita rekrut marketing, sedangkan CV-nya saja tidak menarik. Bagaimana dia akan menjual produk kita kalau misalnya dirinya saja tanda kutip dia nggak bisa jual di rekruter. Nah itu. Kemudian yang kedua tadi untuk misalnya kita mau menunjukkan analytical thinking kita, rekruter sebenarnya sudah punya tools sih untuk itu, bisa melalui psikotes dan ketika proses interview juga akan kelihatan seperti apa jawaban-jawaban yang akan diberikan. Yang ingin saya sampaikan adalah ketika proses seleksi, teman-teman tidak usah khawatir terkait hal-hal yang seperti itu. Kita cukup jujur dan ikuti saja prosesnya. Malahan hal-hal yang paling penting adalah yang disampaikan tadi oleh Kak Syifa. Kita nggak boleh gugup, nggak boleh panik, tegang. Justru itu yang akan mempengaruhi apa yang akan kita sampaikan. Nah, kalau misalnya tadi aspek-aspek psikologisnya sudah disampaikan oleh Kak Syifa, mungkin ini ada beberapa aspek teknis ya. Ketika kita interview, kalau di kami sendiri kurang lebih ada 4 hal ini sih yang akan kami tanyakan terkait background dan pengalaman kandidat, kemudian company knowledge-nya seperti apa. Misalnya ada kandidat melamar di perusahaan kita, kita tanya, sejauh mana sih dia tahu tentang perusahaan kita? Seberapa tertarik dia ingin bergabung dengan kita? Kemudian ada collaboration, ini bagaimana kandidat itu bergaul atau sosialnya seperti apa sih? Ini bisa di cross check juga di Instagramnya mungkin dan lain-lain. Kemudian yang paling penting yang tadi adalah cultural fit. Bahkan ketika semua ini sudah memenuhi, tapi kalau culture-nya tidak, personal values dari kandidat itu tidak sesuai dengan corporate values, ya mohon maaf, mungkin memang nggak akan kita proses karena ini adalah sesuatu yang sangat penting di suatu perusahaan untuk menjaga values dari perusahaan itu sendiri juga. Ini untuk detail-detail pertanyaannya ada banyak sih. Nanti ya mungkin bisa saya share juga nantinya. Atau bisa dicek sendiri di LinkedIn ataupun di Instagram saya. Saya sering sharing sih beberapa topik. Ini ada emerging jobs, kemudian ada ya macam-macam lah hal-hal yang saya rasa menarik, saya sharing juga di sosial media saya. Oke, mungkin itu Syahid. Oh iya Kak, terima kasih. Jadi setelah ini saya izin untuk Instagramnya saya share ya Kak buat Kak Syifa dan Kak Ilham mungkin di grup atau di kolom chat setelah ini. Nah, Oke, ini silakan. sesi yang sebenarnya sangat dinanti-nanti oleh peserta kita, sesi untuk tanya jawab. Nah, untuk tanya jawab itu sebenarnya kita sudah menyediakan link untuk pertanyaan itu dan akan saya share screen setelah ini dan buat kakak-kakak ada banyak pertanyaan sebenarnya akan saya share screen, tapi mungkin karena lagi-lagi waktu kita yang terbatas, saya mempersilahkan mungkin masing-masing pembicara buat menjawab satu pertanyaan ya. Saya izin bentar ya, saya share screen dulu. Mana ini?
Ini salah. Bentar nih. Jadi ada beberapa pertanyaan. Saya izin untuk milih apa Kak Siva yang mau milih buat pertanyaan ini? Dipilihin aja deh, Syahid. Oh, dipilih aja. Oke, boleh. Bentar kita ini CV ini aja ya Kak, karena berkaitan sama CV, boleh nggak ya Kak berkaitan sama CV? Jadi pertanyaannya yaitu CV-nya nggak ATS friendly Kakak, lebih baik ada fotonya atau tidak? Oh ya, ini mungkin secara keseluruhan aja ya Kak. Jadi buat Kak Syifa mungkin kira-kira CV yang friendly untuk ATS itu kira-kira seperti apa? Tidak hanya menyangkut tentang foto ya Kak, kira-kira mungkin bisa dijawab seperti itu. Oke Oke, Kak, dipersilahkan. with or without foto sebenarnya nggak apa-apa ya kalau CV ya. Tapi yang dimaksud ATS itu kan applicant tracking system. Itu sistem yang membantu recruiter untuk bisa lebih cepat screening candidates gitu. Nah, sebenarnya si ATS ini dia membantu kita untuk filtering kandidat seperti apa yang mau kita cari gitu. Bisa dari majornya, mungkin kita cari anak-anak teknik industri doang, bisa. Itu difilter dari ATS, atau misalnya kita cari based on their skill. Misalnya kita cari orang yang bisa project management, itu kita bisa cari dari ATS juga. Kayak gitu. Jadi yang tadi tuh penting banget buat kalian include your skill gitu di CV kalian yang related sama job yang mau kalian apply gitu. Itu Syahid. Teman-teman, semoga menjawab. Oke Kak, terima kasih. Atau mungkin ada tambahan, kalau berarti untuk foto demikian ya Kak, kira-kira tidak terlalu berpengaruh. Untuk Kak Ilham, kita pilih ini kira-kira. Karena peserta kita dari seluruh Indonesia tadi terakhir ada sekitar 95 ya, 95-94-an. Apa betul Kak, perusahaan itu biasanya punya prioritas university untuk diterima di suatu perusahaan? Misalnya PTA punya top 10 university atau hanya mitos gitu ya Kak? Dengan ini saya persilahkan untuk Kak Ilham. Oke, nah ini pertanyaan yang bagus ya. Ini apakah kampus saya itu menjadi momok bagi saya nantinya, bagi karir saya ke depannya. Jadi mungkin beberapa, kalau di Kala Group sendiri, saat ini kita nggak terlalu lihat itu ya. Kecuali ada spesifikasi khusus misalnya, atau misalnya kita butuh teknik. Ya, stereotip masyarakat itu memang stereotip atau reputasi universitas itu juga memang seringkali berpengaruh ketika proses rekrutmen itu sendiri. Namun di kami, bahkan di Juklak yang saya susun di SOP-nya itu kita tidak pernah patok ya, harus dari universitas mana saja. Karena kita harus hargai bahwa setiap universitas itu dibuat untuk mencerdaskan masyarakat ya. Dan itu bukan tugas kita sebenarnya, itu tugasnya Kementerian Pendidikan. Jadi tugas kita adalah ya buka saja seleksinya, kita tes. Sekarang juga lebih mudah kok, kita punya sistem. Yang penting adalah jurusannya. Jangan sampai salah jurusan, salah fakultas. Itu sih paling yang paling penting. Tapi mungkin ini akan saya share juga ya. Bagi teman-teman yang ingin lanjut kuliah, tapi tetap fokusnya nanti akan bekerja di suatu korporasi, mungkin bisa juga mempertimbangkan universitas-universitas yang memiliki kerjasama dengan beberapa perusahaan. Misalnya BINUS ya, ini saya kasih contoh satu, BINUS, beberapa alumninya itu sudah terserap ke perusahaan sebelum mahasiswanya lulus. Karena memang dia punya kerjasama yang kuat dengan beberapa perusahaan. Jadi itu juga menjadi pertimbangan. Makanya ini salah satu jalur orang dalam yang tadi saya sampaikan.
Itu paling efektif lah bagi saya, karena kita tidak perlu antri bersama seluruh masyarakat ya Indonesia kayak gitu. Jadi kalau bisa kita punya pintu-pintu belakang atau jalur-jalur orang dalam ya, itu saya enggak, apa ya, karena sayang rasanya kalau kita punya kompetensi yang bagus, kita punya skill yang bagus, tapi tidak terlihat hanya karena kita dieliminasi oleh sistem. Misalnya mungkin karena sistemnya di setting ya, misalnya saya mau sort by IPK. Ya IPK kita mungkin apesnya 3, dapat cuma 3 ya. Sedangkan ranking 1 sampai ranking 10 yang diambil oleh recruiter itu 3,55 batasnya. Padahal kita dapat 3 itu karena ada beberapa mata kuliah yang memang kita nggak terlalu fokus di situ, sehingga IPK kita jadi 3 kemarin. Jadi itu kan sayang bagi kita nggak lulus karena kita nggak lolos berkas. Padahal secara skill ya, who knows, kita mungkin jauh lebih baik dari mereka. Makanya bagi teman-teman, berupayalah cari orang dalam, cari orang dalam, jalur orang dalam, karena sampai saat ini yang saya lihat itu masih menjadi hal yang paling efektif untuk saat ini. Kalau menambahkan juga untuk foto, biasanya sih foto di CV kita lihat lagi untuk untuk posisinya. Misalnya untuk sales ya, beberapa memang kita harus cari yang good looking plus communication skills-nya baik misalnya. Tapi kan communication skills kan nggak bisa tersampaikan dari CV. Ya mau tidak mau fotonya yang akan kita screening. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Oke Kak Ilham, terima kasih atas jawaban-jawaban dari Kak Ilham dan Kak Syifa. Mungkin pertanyaan konkret yang ada di kepala teman-teman semua, ini HR kedua orang ini orang dalam gak ya? Bisa terhitung orang dalam gak ya buat peserta? Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kita dari peserta terutama. Tapi Kak, ini kan ada pertanyaan yang tidak terjawab tadi beberapa. Jadi mungkin buat teman-teman tadi izin kalau misalnya ada pertanyaan yang tidak dijawab mungkin bisa diajukan misalnya melalui Instagram, LinkedIn, ataupun email. Saya setelah ini izin untuk itu ya, untuk membagikan akun-akun itu tersebut untuk peserta. Berikutnya, karena ini sudah pukul sekian, kita akan memasuki di closing statement dari para pembicara kita kira-kira ya. Kita mulai, karena tadi Kak Syifa duluan yang selalu memulai, kita akan ubah urutannya. Jadi silakan buat Kak Ilham untuk menyampaikan closing statement 2-3 menit, dipersilahkan Kak. Oke, waktunya 2-3 menit. 1 menit aja Syahid. Jadi buat teman-teman untuk yang akan lanjut ke dunia korporasi atau meniti karir di perusahaan swasta mungkin, atau dimanapun lah ketika proses seleksi, saya harap teman-teman jujur saja. Jalur orang dalam yang saya maksud tadi itu dalam tanda kutip ya. Jadi jalur orang dalam ya itu suatu upaya lah yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menunjukkan kompetensi yang bisa kita miliki. Tapi hal yang paling penting adalah ketika proses seleksi kita jujur. Kalau memang kita tidak tahu atau kita memang tidak memiliki kompetensi itu, ya kita sampaikan saja. Karena ketika kita berbohong di proses rekrutmennya, dosanya itu gaji yang kita dapat setiap bulan itu sudah tidak akan ada berkahnya. Karena mulai dari prosesnya masuknya saja kita sudah curang, tanda kutip. Jadi misalnya ada yang cari gambar, kita harus gambar apa sih, gambar pohonnya itu seperti apa nantinya. Kemudian ini kotak, ada kertas warteg misalnya, kita harus gambar seperti apa sih nanti, kita sampai googling segala macam, sampai mencontek. Itu jadinya bukan diri kita sendiri yang kita perlihatkan ke perusahaan. Makanya saya bilang hal yang paling penting adalah ketika proses rekrutmen itu kita cukup jujur sama diri kita. Hal-hal yang paling penting adalah kita relax
dan sampaikan apa yang kita tahu, apa yang kita miliki. Mungkin itu kalau dari saya, Chef. Terima kasih. Terima kasih Kak Ilham. Jadi poinnya teman-teman, jadilah genuine gitu ya kira-kira. Dan berikutnya closing statement dari Kak Syifa sama 2-3 menit dengan ini saya persilahkan. Oke, dari aku sebenarnya sama ya kayak Kak Ilham, be true to yourself, terus dalam proses interview, terus jangan dibuat-buat juga karena itu bukan kamu gitu. Jadi kamu punya value sendiri dan kamu pasti akan nemuin kerjaan yang sesuai dengan kamu gitu. Percaya aja, confidence. Anak Garut aja yang di bawah kaki Gunung Papandayan bisa sampai Jakarta, bisa sampai modelis internasional gitu. Kalian pasti bisa. Amin. Kita berdoa mudah-mudahan teman-teman yang berjumlah tadi 90-88 bisa mencapai apa yang dicita-citakan. Terakhir dari saya mungkin karena amanah untuk menyampaikan closing statement juga, mungkin dari pengalaman magang dan sempat kerja juga, saya dapat insight gitu. Kira-kira kalau ternyata buat dapat kerja itu sama kayak cari jodoh kira-kira. Dia nggak datang cepat atau nggak datang lebih lambat, tapi datang pada waktu yang tepat. Dia tidak datang pada orang yang seperti apa, tapi dia akan mencari orang yang lebih cocok dengan dia. Kita kadang udah pesimis tentang suatu hal, aduh kayaknya nggak lolos, dia udah hancur-hancuran, dia udah nggak pas, udah nggak cocok, tapi ternyata dia rezeki kita nih, dia jodoh kita gitu. Jadi kira-kira tetap optimis dan berdoa karena the right man on the right place. Saya serahkan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada moderator dan tentunya kepada kedua pembicara kita yang luar biasa pada hari ini. Jujur Li ya, ini merupakan materi yang betul-betul membuka wawasan saya pribadi dan saya ucapkan terima kasih banyak kembali kepada kedua pembicara kita hari ini. Semoga kita bisa dipertemukan kembali di waktu yang lain. Setelah adanya sharing session dari teman-teman peserta ke pembicara kita, semoga bisa mewakili beberapa pertanyaan lain dari teman-teman yang lainnya. Dan mungkin apabila ada pertanyaan yang belum sempat terjawab, mungkin kakak pembicara ini berkenan untuk kita menuju ke sosial media beliau untuk bertanya apabila kita masih ada pertanyaan. Gimana Kak Syifa dan Kak Ilham? Berkenan ya? Boleh. Boleh. Terima kasih Kak. Ya, kemudian semoga materi yang dibawakan oleh Kak Syifa dan Kak Ilham ini bisa menjadi inspirasi agar teman-teman tetap termotivasi tentunya dengan mempersiapkan diri dan bisa mengetahui potensi kita masing-masing. Nah, saya ingatkan kembali juga mengenai pengisian form absensi. Untuk teman-teman peserta boleh banget nih klik di link yang ada kita share di kolom chat di bawah ini. Tentunya juga teman-teman bisa memperhatikan nama lengkap dengan menggunakan huruf kapital agar membantu panitia untuk membuat sertifikat yang akan kami kirimkan melalui email teman-teman masing-masing. Selanjutnya mungkin susunan acara penyerahan cenderamata virtual. Mungkin untuk Pak Moderator dan kedua pembicara kita akan memasuki susunan acara penyerahan cenderamata yang akan langsung diberikan oleh ketua angkatan kita yang paling cakep di sini. Mungkin langsung bisa saya serahkan kepada Kak Fuad untuk menyerahkan penyerahan cenderamata secara virtual agar kiranya kedua pembicara kita dan moderator bisa berkenan menerima. Baik, terima kasih Dea. Ya, sama-sama. Saya selaku Ketua Angkatan 2016 sangat berterima kasih kepada pembicara-pembicara yang luar biasa pada siang hari ini. Dan dengan ini saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya, walau secara virtual, mohon untuk diterima plakat dan sertifikat penghargaan. Nanti kami akan kirimkan hard copy-nya dan plakatnya ke alamat pembicara masing-masing. Mohon diterima Kak. Kepada Kak Ilham,
Ya. Terima Ya, kasih. dan juga kepada Kak Syifa. Oke, sudah diterima oleh kedua pembicara kita. Mungkin kepada moderator juga. Kak Sahid? Iya, boleh, boleh. Ya, mungkin Kak Fuad lupa, mungkin Kak Sahid. Kak Fuad. Oke, saya wakili saja Kak Fuad untuk memberikan cenderamata kepada moderator kita yang paling tampan hari ini. Saya berikan secara virtual ya Kak Said ya. Oke teman-teman sekalian, mungkin penyampaian juga untuk teman-teman peserta kegiatan seminar nasional dengan tema Embracing Your Future Career ini diselenggarakan oleh Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 1 Polewali tahun 2016 atau Webron 16. Selanjutnya kita akan memasuki sesi dokumentasi nih teman-teman. Mungkin teman-teman bisa on cam biar membantu teman-teman panitia untuk mendokumentasikan kegiatan kita ini. Saya akan pandu dengan menghitung mundur ya. Jangan lari di tempat teman-teman, saya cuma menghitung mundur untuk mendokumentasikan. Oke teman-teman panitia mungkin siap? Berikan wajah terbaik kalian. Karena jejak digital akan kita laksanakan. 5, 4, 3, 2, 1, cheese. Oke, jangan terlalu lama tersenyum Indirwan. Di slide selanjutnya mungkin teman-teman juga bisa cheese bersama kita. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, bagaimana teman-teman panitia, sudah cukup selfie saya hari ini? Selfie. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk teman-teman juga informasi buat kalian yang yang ketinggalan nih beberapa materi dari webinar sebelumnya, jangan khawatir. Jadi kita itu sudah mengupload di YouTube Webron 16, mungkin bisa teman-teman lihat. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share agar teman-teman bisa termotivasi membuat webinar part 2. Bagaimana teman-teman panitia? Semangat, harus semangat. Mungkin teman-teman bisa mencek di YouTube kami. Oke. Saya mewakili teman-teman panitia dan keluarga besar Webron mengucapkan maaf apabila ada kesalahan selama berjalannya webinar ini. Semoga webinar ini sangat bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan semoga kita bisa bertemu kembali di waktu selanjutnya, tentunya dengan harapan yang sudah kita realisasikan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak kembali kepada seluruh panitia, para moderator dan pembicara yang hebat kita yang telah meluangkan waktunya untuk share dan caring terkait generasi-generasi milenial, khususnya untuk teman-teman peserta yang mengikuti webinar pada hari ini. Saya Dea selaku pembawa acara, pamit undur diri, dan saya akan berpantun, mohon direspon. Mungkin teman-teman belum ya? Oh, belum. Terima kasih, Kak. Mencari peniti di dalam jerami. Cakep. Dari malam hingga pagi. Cakep. Sudah habis waktu kita kali ini. Oke, semoga bisa berjumpa lagi. Yeay. Saya Beli Talkum di Kota Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Thank you semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Andaikan aku bisa melayangkan berteman langit Aku dekat di Borndan kasih ya.
Enak kasih sertifikat. Terkadang Ya. kita lupa dunia ini Itu bilang kerjaan apa saya? akan selamanya. Teman-teman peserta jangan lupa untuk absen ya guys. Menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Terima kasih untuk para panitia yang sudah bekerja keras pada webinar nasional kita kali ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih untuk Sahid, terima kasih untuk Fuad, untuk Iwang, untuk Kak Adja, untuk Alif, untuk Sambo, untuk semua alumni Webron 16. Semua Webron 16. Buatkan webinar sampai part 5. Nadia yang jadi ketua panitia selanjutnya. Oke? Hah? Nggak lapar kok. Nggak lapar kok juga kok. Kalau begini nggak bisa ditinggalkan. Writing's not that easy. Lagunya dulu anu.